Selamat malam semuanya. Apa kabar Bapak Ibu Saudaraku terkasih? Saya menyapa kembali Bapak Ibu Saudaraku yang berada di rumah saat ini dan secara khusus yang berada di Serbaguna. Mari kita senantiasa mendekatkan diri ke hadapan Tuhan. Kita tahu saat ini bahwa keadaan bangsa kita belum normal secara ekonomi maupun jasmani semua. Dan mari kita tetap menjaga kesehatan kita masing-masing, kita tetap jaga ke protokol kesehatan dimanapun kita berada. Kita tetap mendukung program pemerintah, tetap menjaga protokol kesehatan untuk menekan penyebaran COVID-19. Kami mengajak Bapak Ibu Saudara untuk mengikuti ibadah kita dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, secara Zoom meeting online maupun secara langsung di tempat ini. Baik Bapak Ibu Saudara terkasih, mari kita bersiapkan hati dan pikiran kita masuk kisah teduh sejenak saat ini. Tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan karena ia telah berbuat baik kepadaku. Demikian firman Tuhan melalui Mazmur 13 ayat 5-6. Mari kita angkat pujian bagi Tuhan. Bahwa kita merindukan kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Inilah rinduku kepadamu Tuhan. Segenap hati kami Tuhan mau menyembah Engkau pada malam hari ini. Kau memberikan hidup kami ya Tuhan bagi Engkau. Mari kita bersama katakan pujian ini. Inilah rinduku kepadamu, segenap hatiku menyembahmu, seluruh hidupku memujimu Tuhan. Seluruh hidupku memujimu, ku menyembahmu ya Allahku. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Inilah rindu kami Tuhan. Inilah rinduku kepadamu, segenap hatiku menyembahmu, seluruh hidupku memujimu, ku menyembahmu ya Allahku. Ku berikan hatiku, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu.
berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu. Selamat malam Bapa, selamat malam Yesus, selamat malam ya Roh Kudus. Nilai kerinduan kami Tuhan, ketika kami berada pada saat ini ya Tuhan, Kami memberikan hidup kami ya Bapa sepenuhnya bagi Engkau. Bahkan seluruh jiwa kami Tuhan, kiranya memuji-Mu ya Tuhan, meninggikan Engkau setiap saat dalam hidup kami. Bapa, terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan malam hari ini Tuhan. Kami bersahati ya Tuhan, membawa pujian kami, membawa sembah syukur kami ya Tuhan kepada Engkau. Karena Engkau begitu baik ya Tuhan, yang senantiasa melawat setiap kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, jika kami boleh ada pada malam hari ini, semua karena anugerah Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan. Kamu menyerahkan ya Bapa setiap hamba-hamba-Mu ya Bapa. Pada malam harinya Tuhan, dimanapun anak-anak-Mu berada ya Bapa, yang menyaksikan ibadah doa ini ya Tuhan, baik secara langsung maupun online Tuhan. Berkati mereka ya Bapa, Engkau lawat mereka, Engkau kuatkan mereka Tuhan. Engkau jamah mereka Bapa ketika mereka dalam kelemahan. Bapa, terpujilah Engkau Tuhan. Kami mengundang Roh Kudus-Mu ya Bapa kiranya hadir pada malam hari ini untuk menolong setiap kami, untuk menuntun kami Tuhan di dalam belajar sedikit dari firman-Mu. Bapa, kami menyerahkan ibadah kami ini Tuhan hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Yesus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, mari sama-sama kita akan percaya. Amin. Siap menari Bapak Ibu bagi Tuhan? Mari bagi berdiri Bapak Ibu Saudara, kita mau menari bagi Tuhan. Ada kasih yang terbesar, yang lebih besar dari setiap dosa. Tuhan tidak melihat apa kita orang benar atau tidak berdosa. Yang jelas kita orang berdosa, Tuhan mau mengambil kita kembali. Kita angkat pujian ini, kasih yang begitu besar. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau berikan kini hanya untuk-Mu. Kita katakan kembali pujian ini dengan penuh semangat memuji nama Tuhan. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku,
Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, memuliakan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Amin. Bapak Ibu Saudaraku terkasih, apakah kita siap memberikan hidup yang Tuhan berikan bagi kita hanya untuk Dia? Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan hambanya Bapak Pendeta Irwanto Sudibyo. Kita kembali persiapkan hati kita dengan mengangkat satu pujian. Kami perlu Kau Tuhan. Kemanakah kami akan mencari kasih sejati Tuhan? Haleluya Tuhan Yesus. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat berjalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan.
perlu Kau Tuhan, kami perlu Kau Tuhan. Bapa yang baik, kami membutuhkan Engkau. Kami sedang mencari kasih yang sejati, yang datangnya bukan dari orang lain, tetapi kami yakin datangnya daripada Engkau sendiri. Terima kasih jikalau kami, sebagaimana adanya kami boleh bersama-sama dengan sahabat-sahabat kami, baik yang ada di SPBF ini maupun yang ada di rumah mereka masing-masing. Kiranya Engkau yang akan menolong kami untuk mengerti maksud dari setiap firman yang Engkau sampaikan kepada kami. Hamba-Mu lemah, tidak sempurna, tetapi biarlah kiranya pesan firman-Mu menjadi sempurna karena Engkau. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Kami berserah sepenuhnya ketika kami mendengar sabda kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita masih ada dalam satu kesinambungan tentang Filemon. Dari Filemon pasal 1 yang sekarang ini menginjak di ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-19, di mana saya memberikan satu tema, menerima apa adanya. Mari kita akan bersama-sama melihat Alkitab kita. Kita lihat di dalam Filemon pasal 1 ayat 15 sampai dengan yang ke-19. Saya akan membacakan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Firman Tuhan berkata, sebab mungkin karena itulah dia dipisahkan sejenak daripadamu, supaya engkau dapat menerimanya untuk selama-lamanya. Bukan lagi sebagai hamba, melainkan lebih daripada hamba, yaitu sebagai saudara yang kekasih. Bagiku sudah demikian, apalagi bagimu, baik secara manusia maupun di dalam Tuhan. Kalau engkau menganggap aku temanmu seiman, terimalah dia seperti aku sendiri. Dan kalau dia sudah merugikan engkau ataupun berhutang padamu, tanggungkanlah semuanya itu kepadaku. Aku, Paulus, menjaminnya dengan tulisan tanganku sendiri. Aku akan membayarnya, agar jangan kukatakan, tanggungkanlah semuanya itu kepadamu, karena engkau berhutang padaku, yaitu dirimu sendiri. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, ayat ini memberikan sebuah perenungan bagi kita memang bahwa apa yang dilakukan oleh secara khusus Onesimus berkenaan dengan tuannya Filemon, bahkan Rasul Paulus menyampaikan hal ini secara terang-terangan, ada maksud yang tentunya menjadi bagian yang sangat penting untuk bisa kita cermati bersama-sama. Ada konflik yang terjadi antara Onesimus dan Filemon. Oleh karena itu, bagaimana Rasul Paulus menyampaikan supaya Filemon bisa menerima apa adanya, apa yang terjadi di dalam kehidupan Onesimus. Nah, Saudara, mari kita bersama-sama mencoba untuk menjawab bagaimana hubungan yang rusak itu terjadi. Nah, ketika kita bersama-sama mencoba untuk melihat bagaimana hubungan yang rusak itu terjadi, maka ada beberapa hal yang bisa membawa hubungan itu rusak. Yang pertama, saudara sekalian, kita bisa lihat bahwa di saat seseorang sedang bermusuhan, maka bisa menyebabkan hubungan di antara satu dengan yang lain menjadi rusak. Di saat seseorang sudah tidak saling mengasihi, maka hubungan antara satu dengan yang lainnya juga bisa menjadi rusak. Di saat seseorang memiliki persoalan baik pribadi maupun dengan orang lain, bisa berdampak kepada hubungan dengan orang lain menjadi rusak. Di saat seseorang sedang menghadapi masalah pekerjaan, masalah keluarga, juga terkadang bisa berimbas kepada sebuah kemarahan, maka yang terjadi adalah akhirnya hubungan bisa menjadi rusak dengan orang lain. Di saat seseorang melakukan berbagai kesalahan demi kesalahan, maka juga bisa menyebabkan hubungan itu menjadi rusak.
Nah, saudara sekalian, kita akan bersama-sama merenungkan tentang bagaimana permusuhan yang sedang dialami oleh Filemon dan Onesimus ini bisa terjadi. Sekali lagi, Filemon dan Onesimus adalah hubungan antara budak dan tuan. Tuannya baik, budaknya tidak baik. Tuannya kehidupannya lumayan baik, budaknya tidak memiliki apa-apa. Sehingga keinginan daripada budak itu memiliki lebih. Maka budaknya mencuri barang-barang Filemon dan akhirnya melarikan diri. Dan akhirnya tertangkap dan akhirnya dipenjara dan akhirnya bisa bersama-sama dengan bertemu dengan Rasul Paulus. Onesimus bertobat di bawah pemuritan daripada Rasul Paulus. Itulah sebabnya bagaimana hubungan yang retak itu bisa dipulihkan secara khusus antara Filemon dan Onesimus, saudara sekalian, yaitu dengan cara Onesimus dan Filemon bisa menerima apa adanya yang terjadi di dalam kehidupannya pada masa lalunya. Bagaimana menerima apa adanya? Ketika seseorang bisa memisahkan diri untuk introspeksi diri, maka orang itu akan bisa menerima apa adanya. Di saat memberikan diri sebagai saudara di dalam Tuhan, maka orang itu bisa menerima apa adanya. Di saat seseorang menyiapkan diri menjadi tanggungan di dalam kasih, itu juga bisa menyebabkan orang bisa menerima apa adanya. Mari kita lihat bersama-sama satu persatu 3 kebenaran ini. Kebenaran yang pertama, bagaimana bisa menerima apa adanya adalah ketika seseorang memisahkan diri untuk introspeksi. Nah saudara, sekali lagi yang saya sampaikan tadi bahwa ada persoalan yang sedang dihadapi oleh Onesimus terhadap Filemon. Sehingga di dalam ayat yang ke-15 dikatakan, sebab mungkin karena itulah dia dipisahkan sejenak daripadamu, supaya engkau dapat menerimanya untuk selama-lamanya. Mungkin ini menjadi sebuah pemikiran secara khusus ketika saya mencoba menemukan dia dipisahkan sejenak seperti suami istri yang dipisahkan sejenak. Seperti ketika persoalan yang terjadi harus memisahkan diri untuk boleh dapat melihat apa yang harus dikerjakan kemudian. Atau pada masa sekarang ini orang menamakan dengan retreat, mundur ke belakang. Untuk boleh mencoba melihat kembali apa yang terjadi di dalam dirinya. Saudara sekalian, kita bisa melihat bahwa kenapa hal ini terjadi, karena kita bisa melihat kekristenan itu sedang berada di tengah-tengah setting sosial yang kompleks. Itu yang dialami oleh Rasul Paulus, itu yang dialami oleh Filemon ketika menerima budaknya, ternyata sebagai seorang pencuri. Itu yang sedang dihadapi oleh Onesimus ketika dia melarikan diri. Dia harus dikejar-kejar dan akhirnya dia harus menerima setting sosial yang terjadi di dalam dirinya. Persoalan terjadi di dalam ranah sosial, hubungan antar manusia, termasuk Filemon, termasuk Onesimus, termasuk saya, termasuk saudara semua yang mungkin rentan terhadap konflik ketika kita ada di dalam ranah sosial. Ketika kita bertemu dengan satu orang, mungkin bisa terjadi situasi konflik antar satu orang dengan orang yang lainnya. Ketika kita ada di dalam gereja, bisa saja mengalami sebuah konflik. Ketika kita ada di dalam pekerjaan, ada di dalam keluarga, ada rentan terhadap konflik yang terjadi. Nah saudara, di dalam setting sosial ketika terjadi konflik diperlukan sebuah pemisahan sementara untuk memberikan dirinya bergumul dengan dirinya sendiri dan dengan Tuhan, sehingga beroleh hikmat untuk mulai memikirkan tujuan awal sebagai anak Tuhan. Tentunya itu menjadi sesuatu yang sangat sulit ketika kita sedang ada di dalam ranah konflik. Tetapi inilah yang ternyata apa yang sedang dialami oleh Onesimus ketika bersama-sama dengan Paulus. Ada sebuah pemisahan sejenak yang dialami oleh Onesimus sehingga dia tidak bersama dengan Filemon. Ternyata pemisahan itu mempunyai sebuah makna. Bagaimana pada akhirnya Onesimus menjadi orang yang percaya dan akhirnya berubah di dalam hidupnya. Nah saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, oleh karena itu hari ini kita perlu merenungkan. Ketika kita sedang menghadapi sebuah konflik,
Ketika kita sedang mengalami di dalam setting sosial di mana ada orang yang mungkin sedang bergumul dengan hebat dan luar biasa. Pertanyaannya, apakah saya dan saudara bisa memisahkan diri sejenak untuk bergumul dengan konflik diri? Di saat konflik yang kompleks sedang melanda diri kita. Nah, terkadang kita tidak mau ya. Ketika saya menghadapi konflik beberapa saat yang lalu, beberapa tahun yang lalu, saya sedang mencoba untuk retreat kembali. Saya mencoba untuk merenungkan bersama dengan keluarga makna sebuah panggilan yang saya pergumulkan. Dan dari pemisahan sejenak itu melahirkan sebuah tujuan awal yang bisa saya kerjakan. Nah, mungkin ini menjadi sebuah perenungan. Apakah saya dan saudara ketika kita sedang menghadapi sebuah konflik diri, kita mau bisa bersedia memisahkan diri untuk bisa bergumul sejenak, sehingga kita boleh mendapatkan hikmat yang datang dari Tuhan. Ini nanti kita akan coba bersama-sama di dalam kelompok kita masing-masing untuk bisa mencoba merenungkan hal ini. Nah, yang kedua, saudara sekalian, kita bisa melihat di dalam ayat yang ke-16 dan ayat yang ke-17. Ketika kita bersedia untuk menerima apa adanya, bagaimana itu bisa terjadi ketika kita mau untuk memberikan diri sebagai saudara. Nah, di dalam ayat yang 16 dikatakan dan 17, bukan lagi sebagai hamba. Lalu ada kata yang lebih penting, lebih daripada hamba, sebagai saudara yang kekasih, secara manusia maupun di dalam Tuhan. Dikatakan ayat yang ke-17, engkau menganggap aku temanmu seiman, maka terimalah dia seperti aku sendiri. Mungkin ini menjadi sesuatu yang sangat sulit, sudah salah gitu ya. Sudah mencuri barang-barang, tetapi harus dianggap sebagai seorang saudara. Sesuatu yang sulit ketika kita mau menerima dia kembali menjadi saudara di dalam Tuhan. Tetapi inilah yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada Filemon sebagai teman seperjuangan di dalam pelayanan Injil. Saudara, sebagai seorang hamba, hamba itu akan bebas ketika dibebaskan oleh tuannya. Artinya hamba ini terikat kepada tuannya sampai mati, menjadi budak untuk selamanya. Kecuali ada orang yang menebusnya. Kecuali dibiarkan, oke, aku sudah memberikan kebebasan bagi kamu. Jadi saudara sekalian, ketika pada akhirnya Rasul Paulus menyampaikan kepada Filemon, bukan lagi sebagai budak, lebih daripada hamba, sebagai saudara yang kekasih, memberikan sebuah makna, bukan lagi hubungan antara tuan dan budak atau tuan dan hamba, tetapi hubungan itu sudah dipulihkan menjadi saudara kekasih di dalam Tuhan. Saudara kekasih yang tidak melihat kekurangan, tetapi melihat bahwa dirinya dan diri orang lain itu sama, sederajat, senasib, sepenanggungan, sahabat di dalam suka dan di dalam duka. Jadi kembali, orang yang dirugikan mungkin akan sulit. Tetapi apa yang disampaikan Rasul Paulus kepada Filemon memberikan sebuah perenungan bagi kita bersama-sama. Inilah kekristenan yang sejati. Yang menjadi pertanyaan bagi kita untuk kita diskusikan nanti adalah, bisakah kita menerima kekurangan orang lain untuk dijadikan teman sejawat dalam Tuhan? Kira-kira bisa enggak kita menerima mereka, kekurangan mereka? Lalu yang kedua, bagaimana sikap kita ketika teman kita itu sudah tidak peduli dan tidak mau lagi menjadi saudara seiman? Ketika kita menawarkan hal itu, apa yang akan kita lakukan? Saudara, ini adalah bagian yang kedua. Bagian yang ketiga, saudara sekalian, bagaimana kita bisa menerima apa adanya orang lain terhadap kita ketika kita menyiapkan diri menjadi tanggungan dalam kasih. Kembali ini menjadi sesuatu yang sangat sulit, saudara sekalian, pada masa sekarang ini. Orang bekerja mati-matian. Semestinya untuk kebahagiaan keluarga sendiri, untuk kita sendiri, bukan untuk orang lain. Tetapi kembali Rasul Paulus menyampaikan sesuatu yang
di luar nalar bagi kita. Ayat 18 dikatakan, dan kalau dia sudah merugikan engkau atau berhutang padamu, tanggungkanlah semuanya itu kepadaku. Aku Paulus menjaminnya dengan tulisan tanganku sendiri. Aku akan membayarnya agar jangan kukatakan tanggungkanlah semuanya itu kepadamu karena engkau berhutang padaku, yaitu dirimu sendiri. Saudara sekalian yang saya kasih di dalam Tuhan, menyiapkan diri menjadi seorang yang menanggung atas ulah orang lain, di mana kita tidak melakukan itu sesuatu yang tidak mudah. Walaupun itu adalah teman kita sendiri, saudara seiman. Tetapi inilah yang dilakukan oleh Paulus. Sebuah kasih yang dimiliki oleh Paulus inilah yang menyebabkan Onesimus menjadi seorang yang berguna bagi Injil. Kasih yang tanpa batas membawa dampak bersedia menanggung bahkan menjamin kerugian orang yang dikasihinya demi kemajuan Injil. Dan akhirnya benar juga setelah itu Onesimus menjadi kawan sekerja di dalam pemberitaan Injil. Yang menjadi pertanyaan bagi kita, sulitkah kita menjadi tanggungan atau jaminan bagi orang yang bersusah hati? Mungkin sulit. Kenapa sulit? Mari kita diskusikan bersama-sama. Apa yang harus menjadi langkah untuk mempraktekkan kasih yang rela menjadi tanggungan? Kembali, sesuatu yang sulit bagi diri kita. Apalagi kalau orang itu adalah orang yang sudah dikasih tahu tetapi tidak mau berubah. Akan menjadi semakin sulit. Tetapi mari kita akan mencoba mendiskusikannya. Sehingga dengan demikian kita ada hikmat yang datang dari Tuhan. Mari kita renungkan bersama-sama 3 pokok ini. Kita diskusikan bersama-sama dari jam 7 kurang 20. Mungkin sampai jam 7.10 kita akan diskusikan. Yang pertama, apakah saya dan saudara bisa memisahkan diri untuk bergumul dengan konflik diri? Ketika saya sedang berkonflik, apakah saya bersedia untuk memisahkan diri sejenak? Sehingga kita punya hikmat. Lalu yang kedua, bisakah kita menerima kekurangan orang lain? Jikalau bisa, seperti apa? Jikalau tidak, seperti apa? Lalu pertanyaan berikutnya, bagaimana sikap kita ketika teman kita itu tidak peduli atau mau menjadi saudara di dalam Tuhan? Kalau mereka tidak mau, seperti apa? Lalu yang ketiga, sulitkah kita menjadi tanggungan atau jaminan bagi orang yang bersusah hati? Kenapa sulit? Apa yang harus menjadi langkah untuk mempraktikkan kasih yang rela menjadi tanggungan ketika kesulitan itu terjadi? Mari kita akan bersama-sama masuk dalam kelompok kita. Ya, kelompok Bu Yani, sekali lagi bisa di ruangan sebelah ya Bu. Ruangan sebelah ada Silvi, ada Ibu Yuli, lalu ada Pak Dery ya. Bang Dery bisa bersama dengan Ibu. Lalu Pak Tony ada di samping kanan, ada Pak Ganda dan ada mungkin Pak Sony bisa menolong di situ, juga ada Pak Sahat. Lalu saya bersama dengan Pak Marulam dan bersama dengan Mas Yo ada di bagian ketiga. Mari kita akan diskusikan bersama-sama, lalu kemudian kita akan berdoa di dalam kelompok kita. Ada pokok-pokok doa yang perlu kita doakan bersama-sama yang ada di dalam buletin kita ya. Kita akan doakan. Puji Tuhan, bersyukur atas doa Bapak Ibu sekalian. Ibu Ir hari ini sudah pulang dari rumah sakit, tinggal kontrol saja. Doakan supaya masa proses operasi boleh dapat bisa berjalan dengan baik. Dan mungkin ada teman-teman yang lain kita doakan. Baik, mari kita akan masuk di dalam kelompok kita. Jadi kelompok pertama, Ibu Yani, Silvi, Bu Yuli, Bang Dery ada di ruangan sebelah. Lalu Pak Tony, ada Pandu, ada Sahat, ada Pak Sony. Di samping kanan, di samping kiri ada saya, ada Pak Marulam, ada Mas Yu, ada Ganda. Nanti bersama dengan saya. Pandu. Enggak, Pandu dengan betul Ganda ya. Jadi Ganda dengan kita. Baik, selamat berdiskusi. Tuhan Yesus Kristus berkati sampai jam 7:10. Lalu kita akan berdoa bersama-sama dalam kelompok masing-masing. Lalu nanti kembali di tempat ini saya akan menutup, mengakhiri di dalam doa.
Terima kasih, Tuhan Yesus Kristus memberkati kita dan selamat berdiskusi.